Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwani fiddin, serta bahasa Arab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga kepada kita. Di antaranya nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat mulia adalah nikmat belajar, menuntut ilmu agama. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia untuk memahami agama. Karena ilmu atau memahami agama, ilmu dalam agama kita, berilmu tentang agama kita ini merupakan sumber kebaikan, sumber semua kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yu'til hikmata man yasha." Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki. Makna hikmah di sini adalah sebagaimana ditafsirkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Beliau mengatakan, al-ilmu an-nafi wal amalu shalih, ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Ya. Maka wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang telah diberikan hikmah, maka sungguh dia telah diberikan banyak kebaikan. Ya. Dengan ilmu kita bisa meraih banyak kebaikan-kebaikan, baik kebaikan di dunia ataupun juga kebaikan nanti di akhirat. Oleh karenanya alhamdulillah Allah mudahkan kita malam ini untuk melanjutkan kembali pelajaran kita, yaitu belajar bahasa Arab melalui kitab Durusul Lughah. Kembali kita hadirkan niat kita belajar bahasa Arab ini tujuannya untuk memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk untuk mentadabburi Al-Qur'an, ya, untuk mempelajari Al-Qur'an. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu." Taib. Ikhwani fiddin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fi hadhil lailah, pada malam ini insyaallah sanadkhulu ila darsin jadidin. Ya. Kita akan masuk ke pelajaran yang baru, ala wa huwa ad-darsu al-khamis, yaitu pelajaran yang ke-5, ya. Ad-darsu al-khamis. Fi hadhihi au fi hadzal bab, ya, fi hadzal dars sanata'allam anil hiwar, ya, au sanata'allam al-hiwar. Insyaallah di pelajaran yang ke-5 ini, ya, pelajaran pada malam ini kita akan belajar hiwar, percakapan. Ya, huna al-hiwar baina Sa'id wa Yasir. Ya, hiwar, percakapan antara Sa'id dan Yasir. Taib, naqra summa nutarjim al-mufradat al-jadidah. Kita akan menerjemahkan mufradat yang baru, ya. Adapun mufradat yang sudah pernah kita terjemahkan itu akan kita tidak kita terjemahkan lagi, atau akan kita terjemahkan untuk mengulang. Akan tetapi alangkah bagusnya, ya, kalau diulang sendiri, ya. Taib. Ini gampang insyaallah. Sa'id, Yasir. Ya, Sa'id, akitabu Muhammadin hadza ya Yasiru. Ya, a apa artinya? Nah, kemarin
Di pelajaran sebelumnya A ini sudah kita terjemahkan ya. Tapi kita ulang kembali untuk mengingatkan kita. A artinya apa? A artinya adalah apakah? Dia pertanyaan, apakah? Ya. A kitabu Muhammadin, apakah kitab Muhammad? Hadza, ini. Yaya siru ya. Ini dia namanya harfun nida, huruf untuk memanggil, artinya wahai. Ya. Wahai Yasir. Apakah kitab Muhammad ini wahai Yasir? Nah, terjemahannya bisa apakah ini kitab Muhammad wahai Yasir, atau apakah kitab Muhammad ini Yasir. Nah, yang benar apa? Yang benar adalah apakah ini kitab Muhammad wahai Yasir? Kitabu Muhammadin hadza ya Yasir. Cara penerjemahannya, apakah ini kitab Muhammad wahai Yasir? Ya, atau apakah kitab Muhammad ini wahai Yasir? Nah, lebih baku yang pertama tadi ya. Apakah ini kitab Muhammad wahai Yasir? Ya. Kemudian jawabannya la. Ya. La, apa arti la? Tidak. Hadza kitabu Hamidin. Ini kitab Hamid. Ya, ini kitab Hamid. Aina kitabu Muhammadin? Aina, apa arti aina? Kemarin sudah kita bahas ini juga aina ya. Di pembahasan ini ya. Aina itu ada dua ya, maknanya bisa kemana atau bisa di mana ya. Nah, di sini pembahasan kita ini aina kitab Muhammadin, artinya di mana ya, di mana kitab Muhammad ya, di mana ya, di mana kitab Muhammad. Maka jawabannya Yasir menjawab huwa alal maktabi hunak. Huwa ya, huwa alal maktabi hunak. Dia di atas meja di sana. Hunak itu artinya di sana ya. Di sana. Aina daftaru Ammar? Mal makna daftar? Nah, kalau kita belum tahu makna daftar, maka kita bisa cari di kamus ya. Nah, ini kamusnya, kamus ana ini berbeda, nanti bisa di download ya. Daftarun. Daftarun itu artinya apa? Daftarun artinya buku catatan, buku tulis. Nah, daftar itu adalah buku tulis. Nah, daftarun, buku tulis. Aina daftaru Ammar? Di mana buku tulis Ammar? Ini buku tulis. Nah, buku tulis. Adapun kalau misalnya seperti kitab yang dipelajari itu namanya kitab ya. Seperti misalnya kitab tafsir, kitab hadis. Taib. Aina daftaru Ammar? Di mana daftaru Ammar? Huwa ala maktabil mudarris. Dia ada di atas meja al-mudarris. Apa arti mudarris? Meja guru ya, ada di meja guru. Qalamu man hadza ya Ali? Ya Aliyu. Qalamu man ya. Polpen siapa ini ya? Qalamu man, qalam polpen, man siapa? Qalamu man ya. Polpen siapa? Hadza ini. Ya Aliyu, wahai Ali ya. Polpen siapa ini wahai Ali? Hadza qalamul mudarris. Ini sudah tahu insyaallah ya. Hadza sudah tahu, qalam sudah tahu, mudarris sudah tahu ya. Alhamdulillah. Ini polpen guru. Aina haqibatul mudarris? Mal makna haqibah? Apa arti haqibah? Haqibah artinya tas. Di mana tas guru? Hiya tahta al-maktabah. Al-maktabi ya, dia di bawah meja ya. Nah, nanti akan kita pelajari domir ya, ada domir huwa, ada domir hiya. Nah, beserta dengan penggunaannya insyaallah ya, di mempelajari kaidah tentang domir ya, kata ganti. Baik, kemudian ada tamarin ya, latihan-latihan. Nah, ini ana senantiasa tidak bosan-bosannya mengingatkan kita semua untuk sering latihan ya. Untuk sering latihan. Latihan membaca, latihan menerjemahkan, latihan berbicara ya. Latihan mendengar, karena dengan sering latihan insyaallah kemampuan bahasa kita terus meningkat ya, terus meningkat.
Ajib anil as'ilal atiyah. Apa arti ajib? Ini juga sudah sering kita terjemahkan ya di pelajaran-pelajaran sebelumnya. Ajib artinya jawablah, ya, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Aina kitabu Muhammad? Di mana kitab Muhammad? Nah, kita jawab. Misalnya huwa alal maktab, dia ada di atas meja. Au huwa fil hakibati, dia ada di dalam tas. Nah, kita jawab dengan jawaban yang ada di buku atau bisa dengan jawaban yang lain ya. Bisa kita jawab misalnya huwa fil ghurfa, dia ada di kamar. Atau misalnya huwa fil fasl, dia ada di kelas ya, kitabnya ada di kelas. Nah, dan yang lainnya ya, huwa fi sayyarah ya, huwa fi mada, misalnya huwa fil khizanah ya, dia ada di lemari ya. Fi raf, ada di rak buku. Nah, bisa kita ganti dengan kosakata yang lain ya. Semakin banyak kosakata kita, maka semakin mudah kita untuk menjawabnya. Aina kitabu Ammar, ini juga sama. Aina hakibatul mudarris, ya, di mana tas guru. Hakibah ini jawabnya hiya, ya, pakai hiya karena dia muannas. Nanti dalam bahasa Arab ada istilah penggunaan kata ya, tergantung jenisnya. Ditinjau dari jenis kata itu dibagi menjadi dua. Ada jenisnya mudzakkar, ada jenisnya muannas. Nanti insya Allah akan kita pelajari apa yang dimaksud dengan mudzakkar, apa yang dimaksud dengan muannas ya. Baik. Ini juga ada ada latihan yang kedua, adhif al-kalimal ulah ila tsaniyah. Kita suruh menyandarkan ya, menggabungkan satu kata kepada kata yang lain ya. Baik, adhif artinya gabungkan atau sandarkan ya. Adhif, gabungkan atau sandarkan. Sandarkan atau bisa juga gabungkan ya. Gabungkan. Al-kalimah al-ula, kata al-ula yang pertama. Yang pertama. Ila, sudah tahu ya, as-saniyah, yang kedua, kepada yang kedua. Contohnya, kitabun Muhammadun, buku Muhammad. Kemudian kita gabungin menjadi kitabu Muhammadin. Perhatikan, ada yang berubah. Apa yang berubah? Yang pertama dia tanwin. Sebelum digabung, dua-duanya tanwin. Ya. Lihat, sebelum digabung dua-duanya tanwin. Setelah digabung ada yang berubah. Yang pertama kitabu, dia berubah, tidak lagi menggunakan tanwin ya. Akan tetapi harokat biasa, kitabu. Kemudian harokat Muhammadnya juga berubah menjadi kasroh, kitabu Muhammadin. Nah, ketika sebuah kata disandarkan kepada kata yang lain, maka kaidahnya sama ya. Kata yang kedua dia harus kasroh, ya. Contohnya kita jawab yang ini ya, qalamu hamidin ya. Qalamu hamidin, qalam hamid, qalamnya hamid atau qalam hamid ya. Bismillah. Baitun Abbas, rumah, kemudian Abbas, rumahnya kita sandarkan kepada Abbas menjadi milik Abbas. Gimana? Maka kita menulis baitu Abbasin ya, baitu Abbasin, dan seterusnya ya, dan seterusnya. Contoh misalnya maktabun al-mudarrisu menjadi maktabul mudarrisi, miftahun al-baitu ya, kunci, kemudian kita sandarkan ke rumah menjadi miftahul baiti ya, miftahul baiti. Nah, menjadi kasroh, ini menjadi kasroh, sedangkan ini menjadi dhammah biasa, bukan yang tanwin ya. Nah, ini bisa nanti dijawab sendiri untuk membiasakan ya. Kemudian juga bagus diterjemahkan ya. Kalau ini
artinya qalam Muhammadin, qalam Hamid. Ya, qalam milik Hamid. Baitu Abbas, rumah Abbas. Ya. Maksudnya adalah rumah milik Abbas. Miftahul bait, kunci pintu, kunci rumah, ya, kunci rumah. Dukanun tajirun. Ya, dukanu tajiri, tokoh tokoh pedagang itu, ya, tokoh pedagang itu. Baitul muhandis, rumah al-muhandis, rumah muhandis. Kemudian tamrin yang ketiga, iqra waktub ma'adhabti awakhiril kalimat. Nah, ini juga sudah pernah kita terjemahkan di pelajaran-pelajaran sebelumnya, nanti bisa dilihat lagi terjemahannya ya, kalau lupa. Baca dan tulislah dengan memberikan harokat di akhir kalimat. Nah, mana harokatnya? Nah, ini untuk melatih kita, apakah kita sudah memahami pelajaran sebelumnya, yaitu tentang menyandarkan satu kata kepada kata yang lain, bagaimana harokat yang berubah pada kata-kata tersebut. Contohnya seperti babul madrasati, nah, dan seterusnya ya. Kemudian ini iqra, baca. Nah, kita disuruh membaca untuk membiasakan kita membaca bahasa Arab, dan juga nanti kita membiasakan diri untuk menerjemahkannya, ya, untuk menerjemahkan. Aina baitul mudarris huwa ba'idun, dia jauh, ya, dan seterusnya. Ini bagus ikhwan ya. Jamaah yang ingin cepat menguasai bahasa Arab, maka ana sangat sarankan untuk sering latihan, ya, sering membaca dan berusaha untuk memahami, ya. Manjadda wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh, insya Allah dengan izin Allah pasti Allah akan mudahkan dia. Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kata Allah, orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari ridho kami, ya, berjuang dia untuk meraih surga, meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, meraih ridho Allah. Apa janji Allah? Lanahdiyannahum, pasti kami akan berikan dia petunjuk. Kami akan berikan dia petunjuk menuju jalan-jalan kami, jalan yang diridhoi oleh Allah, menuju ketaatan kepada Allah, menuju surga Allah. Allah akan mudahkan, tapi harus apa? Harus berjuang, harus ada pengorbanan, perjuangan, ya, jihad. Nggak mungkin kita langsung bisa faham tafsir, enggak, ya, tapi harus ada perjuangan. Makanya pelan-pelan kita terus belajar bahasa Arab dengan sering mempraktekannya. Taib, ini banyak ya. Nah, kemudian ini juga bagus, ya. Yang kelima, ya, tamrin yang kelima ini untuk melatih pemahaman kita, kemampuan kita dalam memahami bahasa Arab. Kawin, apa arti kawin? Ya, kawin artinya buatlah jumalan mufidatan, ya, buatlah kalimat-kalimat mufidatan yang sempurna, bimal ilfarok fimayali. Bi artinya dengan, ya, bi itu artinya dengan, ya, bi. Mal'i, mengisi, itu mengisi, al-farok, yang kosong, fimayali, berikut ini, ya, berikut ini. Nah, contohnya, ya, di sini ada al-baiti mughlaqun, pintu tertutup. Apa yang tertutup? Berarti di sini yang tertutup adalah babul baiti. Babul baiti mughlaqun, pintu rumah tertutup. Ya. Nomor 2, aina, di mana titik-titik mobil. Ya. Tapi mobilnya kasroh, berarti ada kata yang disandarkan ke mobil dan dia tidak disebutkan. Maka apa yang cocok untuk kita isi? Maka yang cocok untuk kita isi, aina miftahu, di mana kunci, ya, di mana kunci mobil. Nah, ini ada sekitar 10, maka sangat disarankan untuk dikerjakan, ya. Nanti bisa kalau ingin dikoreksi nanti bisa dikirim melalui nomor admin, ya, ada di channel YouTube insyaallah. Nanti bisa dikirim agar kita periksa mana yang
masih keliru ya, belum tepat, kemudian kita perbaiki. Kalau ini sahih at-tarkibat at-taliyah. Kalau sahih artinya benarkan atau perbaiki. Perbaikilah ya. Tarkibat ini susunan at-taliyah berikut. Ya, susunan ini salah. Kemudian mana yang kita harus perbaiki? Ya. Nah, mana yang harus kita perbaiki? Nomor pertama, al-qalamu at-talibi. Berarti ini harusnya pulpen disandarkan kepada tolib. Kalau dia disandarkan, maka kata yang pertama nggak boleh pakai alif lam, ya. Nggak boleh pakai alif lam. Yang benar apa? Yang benar adalah qalamu, ya. Qalamu libi, ya. Pulpen santri. Babu as-sayyaratu. Mana yang salah di sini? Babu as-sayyaratu. Yang salah adalah as-sayyaratu pakai dhammah. Ini salah. Yang benar adalah babu as-sayyarati. As-sayyarati. Nah, itu yang benar. Nah, kita lihat mana yang benar, kemudian kita perbaiki. Ya, dan seterusnya. Baik. Ini bisa dijawab ya. Kemudian selanjutnya iqra al-mithal al-ati thumma qawwin as'ilatan mithlahu musyiran ila as-surah at-taliyah. Iqra al-mithal al-ati. Iqra artinya bacalah. Ya. Al-mithal contoh. Al-mithal itu contoh. Al-ati berikut. Berikut. Thumma artinya kemudian. Kawin tadi sudah. As'ilatan ini dia jamak dari soal, ya, artinya soal-soal. Kemudian buatlah soal-soal mithlahu, sepertinya, sepertinya. Musyiran ila surah at-taliyah, dengan memberikan isyarat, dengan isyarat kepada surah, dengan isyaratnya, dengan isyarat musyiran atau dengan isyarat kepada as-surah, gambar at-taliyah berikut. Ya, berikut. Artinya apa? Artinya kita buat contoh pertanyaan seperti atau kita buat pertanyaan seperti di contoh. Contohnya ini ada buku. Ya, ada buku. Maka kita bertanya tentang buku, ya. Kitabu man hadza. Nah, kalau di sini ada pulpen. Arti apa pertanyaannya? Pertanyaannya qalamu man hadza, ya. Qalamu man hadza. Ya, qalamu man hadza. Pulpen siapa ini? Ya. Pulpen siapa ini? Dan seterusnya, ya. Dan seterusnya. Taib. Ini bagus, ya. Kita baca ismul waladi, nama anak. Siapa nama anaknya? Nama anak Muhammadun, wasmul binti Zainab, dan anak perempuan namanya Zainab. Ismul mudarrisi Hamidun. Ya, nama mudaris itu Hamid. Masmul mudir, dan siapa nama mudir? Maka bisa kita jawab ismuhu namanya, ya. Ismuhu contohnya Yasir. Ya, contohnya Yasirun, ya, namanya Yasir. Ibnu Khalidin fil madrasati, anaknya Khalid di rumah sekolah. Wa ibnu Hamidin, dan anaknya Hamid fil jami'ah, di kampus. Ibnul mudarrisi fil fasli, anaknya guru di kelas. Aina ibnul mudir, di mana anak mudir? Maka jawabnya huwa fil maktabi, dia di kantor. Huwa fil maktabi.
iktabi, ya. Baik. Kemudian ada lagi nih, baca, ya. Iqra ma yali, baca berikut ini, mura'iyan, dengan memperhatikan. Mura'iyan ini dengan memperhatikan. Ya, memperhatikan apa? Qawaid, kaidah-kaidah. Ya, kaidah-kaidah nutqi, kaidah-kaidah melafadzkan atau mengucapkan. Nutqi itu mengucapkan, kaidah-kaidah pengucapan, ya, pengucapan, kaidah pengucapan nih, kaidah pengucapan hamzah, ya, hamzah al-wasl, hamzah yang bisa disambung, hamzah al-wasl. Jadi hamzah itu kalau bagi yang pernah belajar tajwid ada dua, ada namanya hamzatul wasl, ada namanya hamzatul qata'. Kalau perbedaannya, hamzatul wasl ini dia dibaca di awal kalimat. Di awal kata, ya. Di awal kata dia dibaca. Tapi kalau dia di pertengahan kata atau di pertengahan kalimat dia tidak dibaca. Contoh misalnya ibnu. Ya, ibnu di sini dibaca dia. Ibnu Muhammadin fil Iraqi. Tapi kalau dia di tengah seperti ini, maka tidak dibaca, langsung ke huruf setelahnya, wabnu. Ya, wabnu. Tapi kalau hamzatul qata' dia tetap dibaca, baik itu di awal, di tengah atau di akhir, dia tetap dibaca. Baik. Nah, ini tinggal dibaca saja seperti di contoh. Ini ada pembahasan nanti mudhaf mudhafun ilaih, ya. Nanti insyaallah akan kita bahas di kaidah pembahasan tentang mudhafun dan mudhaf ilaih. Ya. Mudhafun itu kata yang disandarkan kepada kata yang lain, ya. Sayyara ini namanya mudhaf. Al-madras al-mudarrisi, ya, guru, itu namanya mudhafun ilaih, ya. Mudhafun ilaih. Ya, sayyarah mobilnya disandarkan kepada mudaris, ya. Namanya mudhafun dan mudhaf ilaih. Insyaallah akan kita bahas pada pembahasan tentang kaidah-kaidah insyaallah. Baik, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan ad-darsu al-khamis, pelajaran yang kelima, pelan-pelan namun pasti, ya. Dan ini merupakan metode belajar yang sangat bagus, yaitu kita belajar sedikit-sedikit namun istiqomah, dan ini merupakan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Sebagaimana Nabi bersabda tentang sebuah amalan, ya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, adwa muha wa in qalla, sebaik-baik amal itu adalah, atau ahabul a'mal ilallah, di antara amalan yang sangat dicintai oleh Allah, yaitu yang sedikit tapi continue. Adwa muha, yang terus menerus, wa in qalla, meskipun sedikit. Meskipun kita hanya membaca Al-Quran satu hari satu halaman, ya. Kemudian kita sholat witir, kemudian mungkin satu doang, ya, satu rakaat, tapi terus, maka itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berusaha menjaga amalan-amalan kita meskipun ringan, ya, sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Begitu juga dengan belajar, ya. Di antara metode belajar, apalagi bagi pemula, maka usahakan jangan banyak-banyak, porsinya sedikit namun terus continue. Ya, sehari kita murojaah 5 menit, ya, sudah cukup. Tapi besok murojaah lagi 5 menit, terus 5 menit, 5 menit. Insyaallah lama-lama akan terbiasa, dan pelajaran tersebut terus akan bersama kita, ya. Tapi percuma kita belajar sejam tapi hilang semua, tidak di murojaah, ya. Banyak tapi langsung hilang. Lebih baik sedikit namun terus kita ulang-ulang, ya. Wallahu ta'ala alam. Oleh karenanya untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini, ya. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan masuk ke pelajaran yang selanjutnya, ad-darsu as-sadis, ya, pelajaran yang kelima. Ya, semangat. Insyaallah kita akan mulai membahas kaidah-kaidah, ya. Oleh karenanya kepada para jamaah untuk semangat, senantiasa memohon pertolongan kepada Allah agar Allah mudahkan kita untuk mempelajari ilmu agama, ya, dan juga mengamalkannya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan nanti bisa bertanya melalui
nomor yang sudah tertara di channel ya di YouTube, nanti bisa menghubungi admin. Mudah-mudahan nanti kita bisa atau mudah-mudahan bagi jamaah yang mungkin ingin bertanya bisa melalui nomor tersebut. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ya muallima Daud alimna wa ya mufahiman Sulaiman wa fahimna. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.